Oke, sudah ada yang kita mau selepet, teman-teman. Tadi saya lupa menyampaikan. Hari ini agenda namanya selepet Imin. Kenapa selepet Imin? Karena kalau selepet itu syaratnya harus dua. Yang pertama suaranya harus keras sih Gus Imin ya. Suaranya harus keras. Yang kedua pertanyaannya harus pedes. Jadi teman-teman di sini boleh berbicara sekeras-kerasnya dan bertanya sepedes-pedesnya. Sepakat Mas Hilman? Sepakat. Kita harus mengaju ataupun bertantang pikiran, ulah pikiran kita untuk selepet Gus Muhaimin bersama-sama. Nah, kita semua di sini jangan cuma omon-omon, kita semua omon-omon, tapi omon-omonnya dengan beretika juga pastinya. Tentunya. Gus Imin, hari ini habis dari mana aja nih Gus Imin nih? Berkeliling-keliling. Wow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini meskipun panas, tapi kita bisa berkumpul dengan jumlah yang banyak ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya tadi pagi Pasuruan 2 titik, Probolinggo sudah 2 titik, ini yang ketiga. Ini yang ketiga, 5 titik hari ini. Ya. Wah luar biasa, 5 titik satu hari. Emang kayak gini kalau mau jadi cawapres Ya, katanya. Betul, tidak boleh Jadi, lelah. ada tempat yang lebih panas lagi nggak ini? Luar biasa Gus ini panasnya. Ini teman-teman udah siap belum mau nyelepet Gus Imin nih? Sudah siap belum untuk nyelepet Gus Imin? Kalau gitu kita masuk ke segmen pertama. Apa nih Min? Mas Ilman, monggo. Oke, Gus, di Probolinggo ini kan terkenal dengan wisata-wisata dan alam-alamnya. Nah, tapi selain keindahan alam, terdapat juga gereja merah di situ, Gus. Nah, 1 dari 2 gereja merah di dunia itu terdapat di Probolinggo, satunya lagi di Belanda. Nah, ngomong-ngomong soal gereja nih, Gus, apa yang bakal Gus Imin lakukan untuk menjamin kebebasan umat beragama, terutama dalam membangun sarana dan prasarana, mengingat calon presiden yang bergandingan dengan Gus Imin itu sering dikait-kaitkan dengan politik identitas. Nah, kalau begitu bagaimana pendanggapan Gus Imin? Katanya capresnya intoleran Mas Ilman ya. Ya, iya betul. Gimana Gus Imin? Ya, belum apa-apa udah pertanyaannya serius nih. Ya, pertama saya kan udah tahu semua ya, saya ketua umum PKB. PKB itu memang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, para kiai, para ulama, Gus Dur dan seluruh kiai-kiai tokoh yang mendirikan. Tetapi meskipun lahir dari rahim NU, dari kiai-kiai, tapi PKB terbukti menjadi kekuatan politik yang memang untuk semua golongan, termasuk terbuka dan menjadi bagian dari penyangga NKRI harga mati, di mana kebebasan beragama kita jaga. Karena apa? Quran sendiri sudah bilang lakum dinukum waliyatin. Itu maknanya dalam, bahwa kebebasan beragama itu, bahwa keimanan, keyakinan seseorang itu tidak bisa dipaksakan. Justru Islam besar itu karena keyakinan akan perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Nah, menyangkut komitmen itu, alhamdulillah Mas Anies selama 5 tahun jadi gubernur DKI. DKI mendapatkan penghargaan sebagai provinsi paling harmonis dari Kementerian Agama. Ini bukti bahwa isu politik identitas, diskriminasi tidak benar. Dan komitmen saya, insya Allah semakin berbeda agama, terbuka dialog, insya Allah menjadi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu untuk seluruh warga masyarakat, khususnya kaum muda, kita harus pinter berdialog, membuka wawasan. Berbeda itu indah, di mana perbedaan itu semakin saling mengisi. Insya Allah kebebasan beragama harus dijaga sekuat tenaga untuk persatuan bangsa. Gus, DKI paling toleran katanya Gus. Dapat penghargaan harmoni. Oh harmoni, tapi kok banyak yang bilang intoleran nih Mas Anies ini? Ya, itu memang biasa kampanye politik itu ada yang serangan, ada yang biasalah saling menjelekkan gitu. Tapi insya Allah semakin dijelekkan semakin menjadi tantangan untuk membuktikan semakin menjadi lebih baik. Oke, cocok. Jadi memang tahun politik ini banyak yang gitu-gitu Gus ya. Oke, saya masuk yang kedua Gus.
Jadi ini permasalahan cukup banyak di mana-mana Gus, bukan cuma ada di Probolinggo. Data dari KPA Gus, di Indonesia ini menunjukkan selama zaman kepemimpinan Jokowi 9 tahun ke belakang ada 2.710 konflik agraria, konflik pertanahan. Ini kan kalau bicara pemerintahan Pak Jokowi, partainya Gus Imin juga koalisi pemerintahan ya, bagian dari pemerintahan. Tapi Gus Imin sama Mas Anies juga selalu bicara perubahan. Pertanyaannya Gus, soal reforma agraria, perubahan apa yang akan Amin lakukan biar nggak ada lagi Gus konflik agraria yang jumlahnya sampai 2.710 konflik dalam 9 tahun. Gimana Gus? Ya, memang problem kerakyatan itu tidak bisa, saya sambil berdiri. Silakan Gus. Problem kerakyatan termasuk konflik agraria itu tidak bisa diserahkan hanya level menteri. Karena banyak kasus-kasus penggunaan tanah negara yang berujung konflik dan yang memiliki kewenangan mutlak itu presiden dan wakil presiden. Karena itu munculnya konflik agraria terutama akibat pembangunan atau proyek nasional, proyek strategis nasional. Tahu kasus Rempang nggak di Kepri, Kepulauan Riau? Ada bikin proyek besar termasuk proyek strategis nasional, penduduk rakyat yang sudah menggunakan tanah itu kemudian digusur diganti proyek. Ini juga akan menjadi masalah kalau tidak baik cara penanganannya. Begitu juga di berbagai provinsi. Oleh karena itu cara menanganinya tidak boleh cara biasa. Kita harus mengedepankan hak-hak rakyat yang tertinggi sehingga justru tanah negara penggunaannya harus betul-betul digunakan untuk rakyat. Karena itu hak milik menjadi penting, tetapi lebih penting dari itu adalah hak gunanya. Rakyat yang telah menggunakan harus dihormati dan diberi tempat yang baik sehingga rakyat dapat mengakses tanah. Petani kita miskin, petani kita kurang pupuk, petani kita penghasilannya rendah. Salah satu faktor pokoknya adalah tidak memiliki tanah yang memadai. Karena itu nanti kalau Amin menang, negara harus memberikan tanah-tanahnya untuk digunakan rakyat dalam bertani dan menjadikan produktivitas menjadi lebih baik. Ada tanah BUMN, ada tanah negara, ada tanah pemerintah daerah, ada tanah PTP, ada tanah macam-macam. Nah karena itu sekali lagi salah satu program kami adalah land reform, pembagian tanah kepada rakyat yang membutuhkan. Tanah kita miskin karena petani kita miskin karena tanahnya di bawah 0,3 atau tidak sampai setengah hektar. Padahal untuk sejahtera minimal 2 hektar. Karena itu kami punya sikap keadilan yang merata bagi semua adalah bagaimana agar tanah negara yang dikuasai oleh segelintir orang kita ambil lagi untuk kepentingan negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat sebanyak-banyaknya. Amin. Amin. Ini sama kayak yang belakang bilang Gus. Katanya pupuk sulit, rakyat menjerit Gus. Katanya. Tadi juga ada Pak mana ya? Oh ini ada Pak Mario tadi sampaikan. Ada yang memberikan aspirasi katanya sekarang harga sembako naik tapi petani justru malah tidak sejahtera. Mungkin salah satunya soal itu. Bisa jadi gara-gara ada orang yang punya tanah ratusan ribu hektar Gus ya. Tapi petani-petaninya nggak punya tanah. Betul sekali. Gus mau tanya ini soal energi kan sudah banyak ya. Banyak beredar tentang nikel-nikel dan juga energi listrik-listrik. Nah di Probolinggo sendiri Gus itu ada PLTU terbesar di daerah Jawa Bali Gus. Namanya PLTU Paiton. Nah terkait PLTU tersebut Gus, saya dengar juga ada wacana yang disampaikan oleh Mas Adis tentang transisi energi. Dan di dalam penggunaannya yang dimana energi fosil itu dirubah kepada menjadi energi terbarukan. Nah gimana Gus strategi transisi energi tersebut? Apa yang akan dilakukan dan juga bagaimana dampaknya terhadap teman-teman di PLTU yang sedang ada sekarang dan juga masyarakat di sekitarnya Gus? Ya, PLTU itu menggunakan batu bara. Batu bara itu termasuk energi berbasis fosil di mana dua hal yang mengikat penggunaan batu bara. Yang pertama, batu bara ini suatu hari akan habis. Suatu hari akan habis. Yang paling aneh, batu bara itu di negeri Cina sana, itu stoknya yang di bawah tanah tidak pernah digali.
tapi dia menggunakan batu bara impor termasuk dari Indonesia. Jadi yang pertama stoknya akan habis. Yang kedua, tingkat polusi penggunaan batu bara PLTU itu tinggi sekali. Oleh karena itu masa depan kita harus menyiapkan suatu hari batu bara harus diganti. Suatu hari kita tidak ingin polusi udara kita semakin merajalela. Oleh karena itu harus ada pergeseran kepada energi baru dan terbarukan. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, tenaga matahari, tenaga apa lagi? Apa lagi? Ombak, Gus. Ayo. Angin, kincir, dan banyak tenaga alternatif. Tapi memang butuh waktu, butuh kebijakan, dan yang bisa memulai supaya integrasi dari sistem transisi energi ini, transisi dari ketergantungan pada fosil bergeser kepada energi baru dan terbarukan ini semakin nyata, termasuk penggunaan listrik yang semakin besar harus disiapkan pembangkit listrik selain tenaga uap. Oke, terima kasih atas jawabannya Gus. Ini tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nah, PLTU ini berarti akan digeser Gus, diganti energi terbarukan ya. Berarti ini satu bukti juga, ini Gus Imin bukan bajunya doang yang hijau, tapi memang peduli dengan ekonomi hijau. Nah, itu green economy namanya. Jadi ini baju hijau melambangkan green economy nih Gus. Tapi soal iklim Gus, sebetulnya ini kayaknya masalah yang teman-teman juga rasakan sehari-hari Gus. Soal krisis iklim, satu yang menjadi krisis itu adalah air Gus. Teman-teman boleh tepuk tangan yang merasakan krisis air, yang kekeringan di daerahnya selama kemarau. Cukup banyak Gus. Belum lagi, jadi ketika kemarau airnya kering, ketika musim hujan malah banjir dan lain sebagainya. Nah, soal ketersediaan air ini Gus, banyak menyebabkan petani-petani gagal panen, bahkan gagal tanam juga. Lalu dari Amin nih Gus, apa sih solusinya Gus buat mengantisipasi masalah-masalah ketersediaan air ini Gus? Ya, jadi hari ini bukan saja perubahan iklim atau climate change, bukan hanya itu, tapi sudah sampai pada level krisis iklim. Ya, krisis iklim ini akibat 3 hal. Yang pertama, semakin hilangnya hutan-hutan yang ada di negara kita. Terjadi deforestasi. Nah, kita harus pertama menghentikan semua bentuk penggundulan hutan, bahkan kita harus meningkatkan forestrasi, peningkatan reboisasi hutan-hutan kembali. Itu akan terjaga air kita, akan terjaga udara kita, panas kita mulai sudah nggak terbantahkan ini butuh penghijauan. Salah satunya adalah hutan kita. Yang kedua, laut kita ini semakin kita semakin kita saksikan kenaikan air laut semakin tinggi akibat berbagai iklim yang panas, kemudian membuat negara-negara di sebelah utara sana mencair esnya. Nah, itu kemudian jumlah airnya tinggi. Nah, ini juga harus kita kelola. Alhamdulillah Indonesia ini punya kekuatan yang dipercaya oleh dunia menjadi paru-paru dunia. Dan satu-satunya cara adalah penghijauan kembali, kemudian menjaga agar air kita tetap bersih, sumber air kita jaga gitu, sehingga mata airnya terus menjadi sumber penghidupan kita. Kasihan kita kalau kita tidak jaga, termasuk lingkungan sungai kita hancur gara-gara sumbernya buruk, lalu sampah juga di mana-mana sehingga tidak terkelola dengan baik air yang menjadi amanah untuk kita jaga dan kita pelihara. Jadi reforestasi ini menjadi penting Gus ya, kita tanam-tanamin lagi biar hijau lagi Gus. Oke. Nah, Mas Ilman. Gini Gus, saya ingin coba menggugah memori jenengan tentang di debat Cawapres kemarin, bukan tentang sego goreng Iwandong ya, tapi tentang pembangunan 40 kota setara Jakarta. Nah, berdasarkan data BPS tahun 2020, sekitar 56,7% itu orang-orang di Indonesia tinggal di daerah kota. Nah, berarti sisa 43,3% itu tinggalnya di daerah rural yang dimana tepatnya ada perbedaan ya.
tepatnya pedesaan. Nah, maka dari itu saya ingin bertanya bagaimana visi pembangunan Amin terhadap daerah rural tersebut, khususnya pedesaan, jika terpilih, karena sejauh ini kami hanya mendengar Gus Imin berbicara tentang perkotaan tersebut. Ya. Ya, desa ini merupakan potensi yang sangat dahsyat. Selain sebagai daerah agro pertanian, desa juga memiliki potensi ekonomi lainnya. Jumlah penduduknya juga masih besar. Sekarang bagaimana caranya agar penduduk desa tetap bisa tumbuh, sehat, produktif, ekonominya baik, tidak tertarik menjadi urbanisasi di kota-kota. Oleh karena itu harus dilakukan pembangunan yang merata di desa-desa. Nah, salah satu yang sedang terus kita lakukan sejak 5 tahun terakhir ini adalah dana desa diperbanyak supaya ada pembangunan di desa-desa. Syaratnya apa? Kepala desa harus memiliki integritas moral yang tinggi. Karena itu kaum muda ini tolonglah yang baik-baik, orang-orang baik ini jadi kepala desa di masing-masing desa. Supaya kalau ada dana desa besar, supaya kalau ada dana desa masuk nanti besar, akan semakin bertanggung jawab dan tidak ada korupsi dalam pelaksanaan dana desa. Nanti kita akan naikkan dana desa itu minimal 5 miliar per desa, asal kepala desanya punya integritas anti korupsi dan memiliki siap yang menjaga. Oleh karena itu wajib hukumnya orang-orang baik menjadi kepala desa. Jangan orang-orang baik membiarkan desanya dikuasai orang yang tidak baik. Nah, kalau itu sudah baik, maka nanti anggaran nasional itu sekarang 80% pusat, 20% daerah. Kita balik, 50% di daerah, baru 50% di pusat, supaya desa terbangun dengan baik, pertanian tumbuh, pupuk tersedia, hasil produksi bagus, pemerintah membeli hasil produksi dengan harga yang bagus. Nah, desa dari dulu sebetulnya menjadi impian untuk menjadi penopang ekonomi nasional. Ya, ini memang cukup menarik Mas Hilman. Jadi boleh yang mau tepuk tangan buat Gus Imin. Tepuk tangan dulu. Jadi Gus Imin ini kan udah berapa tahun dari PKB Menteri Desa terus, tapi yang diomongin 40 kota, yang desanya ini memang terlupakan nih Gus. Kenapa baru sekarang Gus bicara? Sebetulnya udah lama kita suarakan. PKB sendiri bertekad pokoknya desa itu minimal 5 miliar per desa, minimal. Ya tapi itu tadi syaratnya harus disiapkan. 5 miliar per desa itu artinya apa? Insya Allah jalan-jalan desa membaik. Insya Allah anak-anak muda bisa diberi modal untuk bisnis di tingkat desa masing-masing. Ibu-ibu yang menjadi penyangga ekonomi rumah tangga dikasih modal supaya tidak terjebak rentenir atau utang-utang yang memberatkan. Itu 5 miliar. Jadi 5 miliar itu hendaknya digunakan betul-betul sesuai dengan yang produktif untuk rakyat desa. Itu memang komitmen kami, dan alhamdulillah ketika bergabung dengan koalisi Mas Anies Baswedan, sepakat bahwa tidak hanya kota yang dibangun, tetapi desa-desa harus dibangun tumbuh dengan cepat. Ya, jadi ini pengingat nih. Jadi buat kades-kades 5 miliar bukan buat nambah korupsinya, tapi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sepakat nggak? Sepakat. Luar biasa. Masih semangat nggak nih? Jadi setelah ini Gus Imin masih akan mendengar kawan-kawan, tapi sebelumnya kita masuk ke segmen selanjutnya Mas Hilman. Segmen 2 yaitu satu kata Amin. Oke, Mas Hilman silakan. Yo. Oke. Jadi Gus, mumpung sekarang kita ada di Probolinggo, berarti saya ingin mendengar satu kata untuk Probolinggo. Probolinggo, mangga. Mangga. Ya. Kenapa mangga Gus? Kok mangga Gus? Ya udah terkenal mangga Probolinggo paling manis. Wah, tepuk tangan. Mangga Probolinggo paling enak, paling manis ya. Mangganya yang paling manis ya. Oke, yang kedua Gus. Ini menarik juga Gus, karena kita ada di Probolinggo yang dekat Bromo juga. Salah satunya di Probolinggo dan Bromo ini ada masyarakat adat. Jadi satu kata tentang Tengger Gus. Tengger, sarung. Sarung. Kok sarung ini, Gus? Ini gara-gara Gus Imin suka selepet-selepet aja nih. Orang Tengger itu biasanya bawa sarung jadi selimut itu. Ah, Ya nggak? masuk. Tapi tahu nggak,
kenapa selepet itu, tahu selepet? Selepet itu sarung yang kita lipat terus kita selepet. Kenapa selepet? Selepet itu memang menyakitkan, panas. Tapi selepet itu tidak mematikan. Nah, selepet itu membangunkan yang malas, menggerakkan yang loyo, mengingatkan yang salah supaya tegak lurus sesuai dengan harapan. Oke. Berarti hebat ya orang-orang yang bawa sarung-sarung ini ya Gus ya. Berarti semua orang Tengger suka menyelepet-nyelepet Orang, ya? tapi orang Tengger saya nggak tahu, biasa nyelepet apa enggak ya orang Tengger itu. Orang Tengger pasti suka selepet-selepet ya sekarang. Buktinya datang Gus. Ada nih Gus, ada Teman-teman kita dari Tengger. Kebetulan nggak pakai sarung tapi Gus. Oh iya ya. Kalau bawa sarung. Mana yang Tengger mana yang Tengger? Yang Ini, Tengger ini. Yang Tengger. Tengger juga. Oh, oke. Lanjut Mas Yoman. Oke Gus, sekarang satu kata yaitu pangan. Pangan. Pangan Gus. Pangan. Mandiri. Mandiri. Kenapa mandiri Gus? Kenapa Ya, pangan mandiri? kita ini pangan itu salah satu yang utama adalah beras. Beras ini ternyata produksi dalam negerinya nggak cukup, masih harus menggantungkan impor. Nah karena itu beras ini atau pangan pada umumnya ada beras, ada jagung, ada singkong, ada macam-macam itu sumber-sumber karbohidrat itu harus ditumbuhkan di masyarakat sehingga kita mandiri. Nah ingat mandiri ini apa? Agar kita tidak bergantung impor. Nanti suatu hari kalau petani lagi panen haram hukumnya impor dari luar negeri karena kita harus meningkatkan kesejahteraan produktivitas tani kita. Katanya biar nggak impor Gus, ada yang bikin food estate Gus, nanam jagung itu loh, jagung ajaib, ditanam Jagung atau singkong ya? Iya, yang ditanam jagung, Oh, jadinya jagung ya? singkong. Atau kebalik malah ya, tanam Kebalik singkong mungkin. jadinya jagung. Gimana tuh Gus kalau kayak gitu Gus? Bakal gitu Gus Imin? Begini, ada yang dibilang bagaimana caranya agar cepat produksi pangan kita naik. Maka ada ide food estate. Food estate itu membabat hutan lalu menanam dengan jumlah yang banyak. Tetapi perencanaannya tidak matang. Lebih baik adalah memberdayakan petani menjadi kekuatan produksi pangan sehingga petani kita menanam dan panen. Setelah panen, pemerintah yang beli, petani untung, pangan tersedia. Maka targetnya, jadi target pangan nasional itu bukan sekedar memenuhi pangan nasional, tetapi juga sekaligus membuat petani kita makmur dan untung. Gini, saya dengar petani-petani kita itu pupuk nggak ada, bibit jelek, begitu panen harganya rendah. Kita amin kalau menang, petani harus nyaman bekerja, seluruh kebutuhan nanam dan produksi tersedia, panen hasilnya bagus sehingga petani bekerja menguntungkan, punya tabungan dan bahagia. Di situ pangan tersedia. Jangan pangan tersedia malah petani jadi penonton, itu nggak boleh. Tuh, karena nanamnya di polybag Gus ya. Karena itu food estate kita hentikan. Kita ganti petani yang terlibat dan melahirkan pangan nasional. Wah ini luar biasa, food estate dihentikan. Nih terakhir Gus, ini deket-deketnya sama food estate Gus. Jadi akhir-akhir ini kan cukup banyak dialog Gus ya. Salah satunya Mas Anies di Kadin dan beberapa capres yang lain. Disampaikan juga tuh Gus. Pokoknya banyak pertanyaan, jawabannya cuma satu kata Gus yang dijawab. Nah ini saya mau dengar satu kata tentang hilirisasi. Apa nih Gus? Hilirisasi itu di otak saya cuma satu sih sementara ini. Apa Gus? Tambang. Tambang. Jadi hilirisasinya tambang doang nih Gus? Ya, hilirisasi tidak cukup. Hilirisasi memang harus dilakukan. Tetapi kita tidak boleh hanya bergantung satu komoditas atau satu sumber daya alam. Kita punya potensi macam-macam. Seluruh potensi itu harus kita kembangkan. Kita punya kopi yang bagus, kita punya jagung yang bagus, kita punya coklat yang bagus. Kita juga punya berbagai produksi-produksi dari ekonomi kreatif yang bagus. Karena itu tidak satu-satunya kita hanya bergantung kepada tambang sumber daya alam. Itu menjadi
modal, bukan menjadi andalan tunggal. Ya, jadi jangan sampai cuma tambang doang yang dihilirisasi, tapi sektor-sektor lain juga perlu kita kuatkan. Oke. Oke, kita selanjutnya teman-teman. Ini udah banyak belum yang pengen nyelepet Gus Imin? Boleh tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Nah, sesi selanjutnya kita akan masuk. Kalau tadi teman-teman yang dengerin Gus Imin, sekarang masa Gus Imin datang ke sini nggak disuruh dengerin kan? Benar. Kita minta dengerin karena saya yakin setiap kepala yang ada di sini itu punya aspirasi dan pandangan yang ingin disampaikan, Mas Ilman. Betul sekali. Nah, maka dari itu kita beri kesempatan kepada teman-teman sini untuk memberikan aspirasi-aspirasinya, yaitu di segmen 3, yaitu Dengerin, Min. titip Min. Ya, kawan panitia boleh dimasukin kursinya. Jadi silakan siapa yang mau usul memberi masukan, silakan. Nah, ini Yang udah kasih siap. usul saya kasih hadiah tas dan kaos. Spesial ini. Oh ini udah banyak nih Gus nih. Udah banyak yang mau menyampaikan. Tapi sebentar, sabar, turun dulu tangannya. Kita Di hitung satu, yang ketiga angkat tangannya bareng-bareng. Nanti kita pilih yang mana. Oke? Sepakat? Oke. Oke. Karena sisinya ada banyak, kantongnya ada banyak Gus ya. Jadi kita mulai dari sisi sebelah sini dulu. Oke, satu yang ketiga ya. Satu. Waduh. Boleh yang di depan Gus. Ini Silakan pilih, katanya Gus. dari masyarakat Tengger. Silakan. Boleh tepuk tangan dulu kawan-kawan. Pakai mikrofon, Pak. Cek. Oke, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngulun Basuki Langgang. Nama saya Mulyono Adi dari Desa Wonokerso, Tengger. Mewakili Ketua Adat Dukun Wonokerso. Saya pantun Pak. Ya. Beli jamu 1 pres. Saya ketemu sama Pak Imin Pak Pres. Dan beritahu tempe ke Surabaya. Soalnya Pak Amin PKB susah jaya. Dan saya Pak ada 4 poin yang kami tekankan. 1, dari Wonokerso minta fasilitas ada persembayangan karena di sana itu ada 2 adat Pak, ada 2 Islam dan Hindu kualitas. Dan 2 masalah kualitas jalan karena di sana itu ada wisata yang dinamakan P30 kualitas jalan. Yang ketiga adalah air Pak, air bersih. Karena di sana itu tidak ada sumur, adanya sumberan. Tidak bisa mencukupi masyarakat. Dan yang ketiga, yang keempat adalah masalah pupuk. Ya. Kualitas persembayangan itu ada pura dan ada masjid. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kualitas jalan mengenai wisata tadi. Ada namanya wisata tapi jalannya enggak tidak baik. Dan yang ketiga tadi air bersih, yang 4 pupuk. Ya. Karena masyarakat Tengger namanya ada sifat tepo sliro, ya sapa sira sapa ingsun, itu yang dilakoni masalah adat istiadat Tengger, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun Basuki Langgang. Oke.
Terima kasih Pak. Ini Matur ada nuwun. yang mau disampaikan dari Gus Imin? Ada Oh, hadiahnya iya. Pak. Nah, ada izin juga. Ada kaos. Kaosnya tulisannya berubah atau punah. Oh, ada yang mau disampaikan. Oh, ternyata punya juga Gus hadiah buat Gus Imin. Oh iya, silahkan. Terima kasih Pak. Makanya kasih hadiah orang, kamu akan dikasih hadiah. Harus saling berbagi ya. Iya nih jadi dikasih hadiah juga. Apa tuh? Oh iya boleh silakan Mas Hilman dulu Mas. Kita dapat juga nih. Padahal yang ngasih hadiah Gus Imin doang nih. Juga ini spresi buat Gus Hilman Mufidi. Karena saya dari Sukapura juga mewakili Desa Kedase relawan dari Gus Hilman. Jadi saya tidak lain. Mudah-mudahan untuk Mas Hilman menjadi kenang-kenangan. Karena kesemua ini adalah tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Jadi kalau kita mau dicintai kita kalah dulu. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Mariono. Ada Saya lagi nggak nih. mau kalah juga ya. Siap. Dari Tengger, tepatnya di Desa Wonokerso terpencil di bawah kaki puncak P30. Ya, itu wisata yang sudah terkenal sudah lama, tapi masih baru sekarang ini di medsos, jadi nggak banyak yang tahu. Kan baru sekarang ini kalau di Desa Wonokerso itu ada wisata yang namanya P30. Dan yang di timurnya itu ada P29. Iya, tepatnya itu di Desa Argosari. Siap. Ini satu permata juga nggak mau ketinggalan, nggak tahu siapa namanya Mas. Nama saya Rizal, Mas Bu. Rizal. Astungkara. Maaf ya Bapak Ibu, saya ini agamanya Hindu. Jadi kalau mengucapkan terima kasih itu Astungkara. Di sini aja. Mohon diterima Mas Rizal. Mohon maaf. Siap, silakan. Terima kasih Bu. Wah, Wah. saya kaget, saya kebagian juga nih Gus Imin. Iya, dikasih hadiah 1 dapatnya 3 ini kita ya. Dapatnya 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu persembahannya. Oke, tadi yang pertama dari masyarakat Tengger. Ya, terima kasih dari kawan-kawan Bapak Ibu dari Tengger. Pertama, kita sangat menghormati, menghargai dan bahkan insya Allah memfasilitasi suku Tengger menjadi tetap maju dan sejahtera. Amin. Termasuk tadi tempat ibadah, perlindungannya sekaligus pengembangan tempat ibadah. Amin, menang, kita perkuat. Yang kedua, jalan untuk lokasi wisata-wisata, terutama wisata yang baru, termasuk tadi P30 Gus. P29, Betul. fasilitas sarana jalan insya Allah akan menjadi perhatian kita. Air bersih juga akan menjadi perhatian dan terutama pupuk. Nanti kalau tanggal 20 Oktober Amin menang dilantik 20 Oktober, 20 Oktober siang dilantik, 20 Oktober sore langsung saya panggil semua pabrik pupuk, kita tanya beres apa nggak beres. Kalau nggak beres kita ganti. Kalau jawabannya memang alat mesinnya kurang Pak, langsung kita beli alat mesin pupuk sebanyak-banyaknya. Ya. Negara sebesar Indonesia dan sekaya Indonesia, punya petani jumlahnya sangat besar, kok pupuk aja nggak mampu, ini berarti memang membiarkan. Perubahan itu artinya tidak ada lagi pembiaran pupuk nggak tersedia. Oke, terima kasih. Pagi dilantik, siang ngurus pupuk Gus Imin ya.
Mas Hilman silakan pilih Mas, mau dari mana Mas? Oke, kita pilih dari sudut yang depan ini ya. Oke, depan langsung. Satu yang ketiga, kita semua angkat tangan ya. Satu. Silakan Gus. Yang mana Gus? Angkat aja, coba kita ulang lagi ya. Siap. Satu. Nah, silakan Gus. Yang mana Mas? Yang sana. Iya, silakan Mas. Oh ini, silakan Mas. Oh nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah dari Desa Celarak, Kecamatan Leces. Sebelum saya bertanya Gus, saya ingin menyampaikan bahwa saya ini pendukung Prabowo garis keras Gus. Tapi itu dulu, ya sorry ya. Itu dulu Gus. Kenapa? Apa, Mas? Kenapa? Karena sekarang sesuai apa yang disampaikan guru saya yang di Badri Duja Keraksan, beliau menyampaikan semua paslon baik, tapi yang terbaik yaitu nomor 1. Amin Gus. Baik dari nasabnya dan rekam jejaknya. Kita sudah tahu bahwasanya Gus Muhaimin ini merupakan asli keturunan dari pendiri Nahdlatul Ulama. Dari sebelum lahir sudah NU, beliau sampaikan itu. Kemudian rekam jejaknya, beliau sudah berkiprah lama dalam dunia politik. Kita tahu bagaimana beliau memperjuangkan masyarakat kecil, terutama memperjuangkan santri. Saya sendiri backgroundnya dari santri Gus. Kemudian pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana, apakah ada program khusus untuk generasi milenial untuk ikut andil dalam mengawasi dana transparansi desa? Apalagi sekarang Gus Muhaimin mengadakan program 5M per desa tiap tahun. Kalau ini salah, maka akan desa akan rusak, tidak akan fasilitas layanan tidak akan terlaksana semuanya. Apakah ada program khusus untuk milenial untuk ikut andil dalam mengawasi transparansi desa itu? Kemudian yang kedua Gus, pertanyaan kedua, karena saya background dari santri, fungsi selepet itu membangunkan yang loyo. Kita lihat fenomenanya, ketika diselepet anaknya itu nangis, kemudian lapor ke bapaknya gitu. Akhirnya bapaknya memarahi yang nyelepet, ustadznya dimarahi. Lah itu bagaimana cara tanggapan Gus Muhaimin untuk Terima kasih sebelumnya, monggo dijawab Gus. Oke, terima kasih. Mas, untuk sesi ini dijawabnya nanti di akhir, jadi saya izin untuk kembali lagi Mas ya. Tapi tadi ada hadiah dulu dari Gus Imin. Ini kayaknya Mas dilaporin sama orang tua yang diselepet, jangan-jangan ya. Dia lapor ke Gus Imin ternyata. Oh, ada baju kaos Mas. Dibuka dulu Mas. Kaosnya Mas. SGI. Spesial. Selepet Gus Imin, wena. Oke, terima kasih Mas. Mas siapa namanya tadi Mas? Mas Ubaidillah. Oke, ini menarik juga soal anak muda dan dana desa. Gitu. Sama tadi terakhir Gus ngadu dia, katanya nyelepet malah dilaporin orang tua gitu. Oke, masih ada. Tadi sebelah sini udah, tadi sini Gus ya. Ya, sebelah sana Oke, sudah. saya mau milih yang sebelah sini kalau gitu. Iya. Sebelah sini sekarang ya. Oke. Ada yang mau nggak sebelah sini? Oke. Satu yang ketiga. Satu. Boleh Mbak yang pakai kerudung apa itu warnanya? Abu Mas. Mbak, Abu. boleh Mbak? Boleh, silakan Boleh, Mbak. ke depan Mbak. Tepuk tangan dulu dong untuk teman kita satu ini. Ini aspirasi Mbak ya, silahkan disampaikan kepada Gus Imin. Baik, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zairatul Hasanah, saya masih mahasiswa Gus, Zairatul. Jadi ketika kita berbicara masalah ekonomi, itu pasti tidak jauh beda dengan kebijakan. Yang pertama, bagaimana kebijakan jenengan Gus ketika nanti jadi presiden, di mana saat ini Indonesia itu ada di 20 ekonomi terbesar global. Dan ini harus meningkat setiap tahunnya. Ketika ini turun, salah satu hal yang membuat negara kita terpuruk nantinya. Apa kebijakan
yang akan jenengan lakukan terkait perkembangan ekonomi global. Dan di sini juga tidak jauh beda terhadap geopolitik dan geoekonomi. Apalagi pada hari ini saya dapat undangan itu di ekonomi kreatif, Gus. Jadi bagaimana gagasan jenengan terkait ekonomi kreatif baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau disampaikan lagi nggak Mbak? Masih ada 2 menit Mbak. Masih ada 2 menit? Masih ada 2 menit. Kalau masih ada yang mau disampaikan nggak apa-apa. Sudah. Cukup jadi ya? Pengen tahu gagasan calon wakil presiden, begitu saja. Siap. Terima kasih Mbak. Siapa Mbak? Zahiro. Terima kasih Mbak Zahiro. Ini ada spesial dari Gus Imin juga. Ada SGIE. Ini SGIE debat kedua. Bentar lagi Gus Imin debat. Nggak tahu kaosnya apa lagi nih nanti hadiahnya. Mas Ilman. Oke, sekarang kita pilih teman yang di belakang. Nah, oke, satu yang ketiga. Langsung angkat tangannya, oke? 1, 1, 1. Silakan. Nah. Mas, silakan Mas. Ini apa tuh Mas? Kok bawa tasnya? Mikrofonnya Mas, silakan. Sebelum saya bertanya, mungkin saya mau ngasih sesuatu dulu, Gus. Tadi Gus menyampaikan bahwa Tengger itu luar biasa ya, semuanya luar biasa. Kami berasal dari pengrajin batik Probolinggo. Tadi ada mangga ya. Kami persiapkan khusus agar mangga terkenal di seluruh dunia. Nanti setelah Gus jadi wakil presiden akan membawa mangga Probolinggo, bukan hanya mangganya, tapi batiknya ke seluruh internasional. Oke. Oh ini batik khas Probolinggo ya? Batik khas Probolinggo ya? Oh ada mangganya ternyata batik ini ya? Oh, jadi ini ada promoannya, kombinasi dengan mangga harum Probolinggo. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat Masnya. Ada mangga dan Gunung Bromonya ya? Kalau yang merah-merah itu buah apa tuh Mas? Gimana? Tuh Merah-merah itu ini apa namanya? Singkecut yang ada di Bromo itu ada di sekitar-sekitar itu. Oh, si kecut namanya ya? Iya. Kecut-kecut manis. Strawberry, strawberry. Silakan Mas, aspirasinya disampaikan Mas, masih ada waktu. Nama saya Mahrus Ali, saya pelaku ekonomi kreatif bidang batik. Kami membuka usaha sejak tahun 2015. Kami bukan dari turunan, jadi kami belajar sendiri, kemudian berangkat sendiri ke Jogja, ke Madura dan lain-lain. Kemudian alhamdulillah sekarang ada 34 masyarakat di daerah kami yang bergabung membatik di tempat kami. Kendalanya yang pertama adalah ketika ada pameran baik di Jawa Timur maupun di Nusantara ini, yang pameran itu hanya dinasnya, bukan kami yang berangkat. Jadi produk kami dibawa, kami jadi penonton via video itu. Yang pertama, bagaimana mudah-mudahan nanti setelah Gus jadi yang berangkat itu kami. Kemudian yang kedua, semoga beriringan dengan takdir, kami ini sebetulnya sudah menyiapkan diri untuk bisa tampil di kancah internasional. Jadi kami sudah bisa bahasa asing, kemudian masih belum ada yang memfasilitasi kami untuk pameran di luar negeri maupun mengadakan fashion show di luar negeri. Mungkin itu cukup dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mahrus Ali. Oke. Terima kasih Mas Mahrus. Tadi gantian berarti sekarang dikasihnya. Terima kasih Mas Mahrus. Gus mungkin izin tukeran bingkisan kaosnya mungkin Gus. Nah. Siap. Terima kasih Mas Mahrus. Tadi ada satu yang menarik Gus. Katanya kalau pameran
Justru yang pamerannya orang dinasnya Gus, bukan pengrajinnya ya. Oke, ini masih ada 2 lagi. Tadi saya sama Mas Hilman udah gantian milih, sekarang saya mau Gus Imin yang milih Gus. Boleh. Gus, pilih satu Gus. Nanti tunggu dulu nih, satu yang ketiga ya. Kita tunggu dulu ya, tunggu dulu ya. Satu yang ketiga, satu yang ketiga, oke? Satu Turun yang dulu ketiga, tangannya. Satu. Gus, yang mana Gus? Silakan Gus. Pakai topi. Oke, siap. Woi. Wih, gayanya Boleh Mas, mudah ini sekali. dilihat-lihat udah racing banget nih. Wih, paling racing ini kayaknya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Gus, saya Rizal Muhaimin dari mahasiswa. Rizal Muhaimin Gus. Rizal Muhaimin. Ini kita Gus. Ini nama saya sama Gus Imin. Sama, cocok ini berarti ya. Namanya sama. Nanti 14 Februari Amin menang, ada Muhaimin Wapres, Muhaimin Probolinggo. Silakan Mas Rizal. Untuk sekarang saya nyoblos sampean mungkin Gus. Tapi untuk 5 tahun ke depan saya yang dijoblos Gus. Nggak, ini pertanyaan saya terkait pendidikan Gus. Karena saya selaku mahasiswa juga pendidikan yang ada di Indonesia sekarang kan untuk kualitas dan fasilitas itu yang masih fasilitas yang mewah itu tidak terjangkau oleh ekonomi menengah ke bawah Gus, dan juga ekonomi menengah. Jadi pertanyaan saya, kebijakan-kebijakan apa yang bisa Anda lakukan ke depannya Gus? Karena melihat sekarang Gus, pendidikan sekarang ya seperti itu, fasilitas yang mewah, kualitas yang mewah hanya didapat oleh orang-orang tertentu saja. Sedangkan saya sempat kemarin bincang-bincang dengan teman saya di Jerman itu, kalau tidak salah seluruh universitas itu gratis Gus. Nah, bagaimana dengan Indonesia gitu Gus? Dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia, terutama di Probolinggo, itu yang pertama Gus. Dan yang kedua ini apa yang bisa Caimin, apa yang bisa Caimin berikan, mulut Caimin berikan gitu loh kepada saya, kepada masyarakat Probolinggo dan masyarakat Indonesia. Dan ketika gagasan atau kebijakan-kebijakan yang Caimin berikan dan tidak terrealisasi, pertanggungjawaban apa yang akan Caimin berikan gitu loh. Mungkin hanya itu saja Gus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, terima kasih Mas. Terakhir Gus. Iya, satu lagi Gus. Oke, satu yang ketiga ya. Satu yang ketiga. Satu. Nah. Oke. Silakan Mbak. Monggo. Oke, kalimatnya. Insya Allah warga NU milih Amin. Kalau gak milih Amin perlu diragukan ke NU-annya. Nah, sedangkan Gus sudah ada beberapa tokoh ulama, warga Nahdlatul Ulama yang sudah jelas memilih paslon yang bukan nomor 1. Nah, apakah jenengan masih mau meragukan tokoh-tokoh NU tersebut? Jadi kasih penjelasan kepada kami teman-teman Nahdien agar tidak saling menyindir. Kamu IPP ya, tapi kalau nggak milih Amin perlu diragukan NU-nya gitu. Terima kasih Gus. Seperti itu. Nama saya Lailatul Qomar ya.
Dah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Mbak Lailatul Qamaria. Gus, ini seru-seru Gus. Yang terakhir nih seru juga. Jadi memang fungsinya Selepet Imin ini bukan untuk forum puja-puji Mas Hilman ya? Memang bukan untuk puja-puji tapi untuk mengasah pikiran untuk menselepet. Nah, makanya statement-statement yang ditunggu yang pedas-pedas tadi. Gus, ada 6 aspirasi mulai dari tempat ibadah, soal ekonomi kreatif tadi dibahas juga, bahkan yang terakhir soal statementnya Gus Imin. Gimana Gus tanggapannya dari semua aspirasi tersebut Gus? Terima kasih. Tadi seluruh masukan dari teman-teman dari suku Tengger, insya Allah amin menang kita wujudkan, amin. Yang kedua dari Ubaidillah Leces, program untuk kaum muda, insya Allah. Jadi begini, 20 tahun terakhir ini itu semua bilang bonus demografi. 52% penduduk Indonesia adalah kaum muda. Tapi dari 20 tahun terakhir ini belum ada satu program spesifik yang bisa menumbuh kembangkan kaum muda. Karena itu insya Allah amin menang, kita sudah yakin 5% APBN atau sekitar 150 triliun anggaran negara akan khusus digunakan untuk kaum muda. Kaum muda itu ada beberapa hal, tadi termasuk menjawab saudara Muhaimin. Satu, yang mau bisnis tersedia modalnya. Dua, yang mau beasiswa ilmu sampai S2, S3 kita perbanyak. Tiga, yang mau ambil kursus cepat, fashion digital kah, yang kursus jangka pendek kita sediakan. Nah intinya kaum muda yang jumlahnya besar tidak boleh disia-siakan karena usia muda ini hanya puncaknya nanti tahun 2035. Tahun 2030 anak muda sudah mulai turun jumlahnya, waktu kita pendek 7 tahun sehingga harus pemerintah punya komitmen untuk investasi buat kaum muda. Apa itu? Melihat kaum muda diberi fasilitas bukan membuang uang tapi investasi. Melihat potensi kaum muda itu sebagai valuasi, kesempatan untuk menanam bagi pemetik berikutnya. Karena itu jangan khawatir, termasuk dana desa harus diawasi oleh anak-anak muda. Karena anak muda punya tanggung jawab menyelamatkan seluruh yang ada dan pemerintah siap memfasilitasi kaum muda. Itu yang paling penting, saling menopang, pemerintah menopang, kaum muda menopang. Zahratul Hasanah, kebijakan ekonomi global, ini luar biasa. Probolinggo tapi pertanyaannya dahsyat-dahsyat. Tepuk tangan untuk mahasiswa-mahasiswa Probolinggo. Sudah mengerti geopolitik, tadi soal pendidikan, pertanggungjawaban dan seterusnya. Nah, saya ingin jawab pertama soal ekonomi. Ekonomi kita ini sangat besar. Karena apa? Penduduknya besar, wilayahnya luas, potensi sumber daya alamnya luar biasa. Akan tetapi terlampau banyak pembiaran-pembiaran sehingga tidak ditangani dengan tepat. Karena itu UMKM termasuk menjawab Mas Mahrus Ali. UMKM ini potensi dahsyatnya ada 3. Yang pertama insya Allah bisa bersaing dengan tingkat global kalau pemerintah memiliki diplomat-diplomat sekaligus pemasaran bagi produk-produk UMKM di Indonesia di tingkat global. Yang kedua, Imin dikasih waktu 2 menit untuk bertanya 1 menit, 2 menit Gus Imin jawab. Setelah itu boleh ada waktu interaksi 1 menit untuk follow up question dan terakhir 1 menit Gus Imin untuk merespon. Jadi ada 5 menit yang bisa dihabiskan bersama Gus Imin di depan ini. Oke? Sudah siap Selepet Gus Imin? Gus Imin sudah siap di Selepet Gus? Siap. Oke. Di hitungan 1 yang ketiga, Mas Hilman boleh bantu dipilih Mas. Oke, kita hitung dulu. 1 yang ketiga. 1, 1, 1. Nah, silakan. Oke, Mas, silakan Mas. Waktunya 1 menit Mas untuk bertanya Mas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu. Ya, Gus, selamat sore, selamat datang di Probolinggo. Baik,
saya berangkat dari mahasiswa, ya kan, khususnya di Probolinggo, ya kan. Yang pertama ingin saya sampaikan, Cak Imin, terkait akses pendidikan khususnya di daerah Tengger. Saya membawa aspirasi dari Tengger. Di daerah Tengger, ya kan, jauh sekali untuk akses pendidikan, apalagi untuk universitas. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka untuk pendidikannya di bawah rata-rata. Itu yang pertama. Apa kebijakannya nanti? Yang kedua, terkait IKN. Nah, IKN saya lihat di Kompas TV Jawa Timur itu bahwa ada sebuah pernyataan bahwasanya kok sudah habis ini. Oke, ini ada ketidakpuasan dalam IKN. Itu yang saya lihat di sana. Lah, tanggapan sampean, apakah kemudian ini disesuaikan dengan Mas Anies, ya kan? Katanya kalau ada masalah jangan ditinggalkan. Sampean tidak puas di IKN, sampean tinggalkan, ya kan? Kemudian sampean mau pergi ke perubahan. Ini gimana? Coba minta statementnya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke. Mau langsung dijawab aja, Gus? Yang pertama, ya kualitas pendidikan kita memang terus harus ditingkatkan, termasuk warga Tengger yang memang perlu pendidikan alternatif baru, terutama yang di usia-usia yang sudah melebihi waktu pendidikan. Karena itu pendidikan alternatif menjadi salah satu solusinya. Selain juga penyelarasan pendidikan sekolah menengah dan seterusnya. Karena itu saya menyatakan bahwa insya Allah Amin akan memberikan sarana pendidikan yang terjangkau buat seluruh masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan. Soal IKN sederhana, IKN itu keputusan undang-undang, tetapi kita tidak berdebat setuju atau tidak setuju. Yang kita perdebatkan adalah ternyata IKN yang awalnya kita harapkan dibangun dari investasi sampai hari ini tidak terwujud investasinya, sehingga akan menggunakan APBN sebagai bagian utamanya. Padahal di kota-kota di sekitar IKN saja itu kalau disentuh dengan anggaran yang tidak terlalu besar, insya Allah kebutuhannya lebih langsung dinikmati oleh rakyat. Jalan misalnya, atau sekolah yang rusak, atau air bersih. Di Balikpapan, setengah jam dari IKN, itu hari ini rumah tangga aja kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan kadang-kadang 3 hari sekali baru bisa mandi. Kan kasihan kalau ada pengantin baru kalau tidak ada air kan itu. Nah karena itu prioritaskan APBN itu untuk kota-kota yang memang real membutuhkan perhatian. Perhatian itu misalnya transportasi, air bersih, dan juga termasuk pendidikan bermutu yang terjangkau di masing-masing kota yang perlu kita kembangkan. Oke, singkat aja Mas. Cuma banyak faktor, Cak, di daerah Tengger itu, khususnya akses jalan, itu ya kan, jauh sekali. Apakah ada, kalau jaminan mungkin saya kurang paham ya kan kalau jaminan, tapi ada sebuah komitmen untuk kemudian memfasilitasi akses pendidikan di daerah Tengger. Jauh sekali. Kebutuhannya kan yang paling pokok adalah guru kan berarti. Ya. Guru dan fasilitas pendidikan. Tentu ini akan menjadi perhatian kita. Oke. Masih ada ya? Cukup ada 30 detik boleh? Atau cukup Mas? Ini lagi permasalahannya ya kan. Ada caleg nih masuk ke Tengger nih ya kan. Akhirnya janji-janji nih. Setelah ternyata ada suara di daerah sana Tengger. Akhirnya apa? Yang sebelumnya ada bantuan ditarik lagi nih, Cak. Bahkan ya kan yang dukung yaitu yang dibantu, yang enggak dukung enggak ada itu sudah, Cak. Gimana itu, Cak? Ya. Soal bansos ini Gus, menarik Gus. Itu tidak boleh diteruskan. Kalau presiden dan wakil presiden insya Allah akan mampu mewujudkan itu. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Silakan balik ke tempat duduknya. Oke, terima kasih Mas. Tadi menarik Gus katanya. Jadi kalau nggak kepilih bansosnya nggak dikasih. Jadi bansos ini alat buat narik pemilih ternyata Gus ya. Bukan hak ternyata ya, ternyata hak untuk menarik pemilih. Iya, ternyata padahal ya. itu kewajiban dari negara. Oke, yang selanjutnya nih kita masih ada 2 kesempatan lagi. Masih ada yang mau nanya?
Oke. Kita hitung mundur dulu. Kita hitung mundur dulu. 1, 1, 1. Mas Hilman, silakan Mas. Silakan. Oke. Silakan Mas. Oh ini bawa kertas nih Gus. Apa tuh katanya tuh? IKN pindah ke hutan biar nggak di demo rakyat katanya Gus. Demonya jauh. Silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dari Probolinggo bagian barat, tepatnya di Tongas. Alhamdulillah saya diberi kesempatan. Saya hanya ingin menanyakan Gus tentang pemilihan ini kan hanya ada dua kemungkinan, ada yang menang dan ada yang kalah, seperti itu. Jikalau Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan sudah ditakdirkan tidak menang misal di 2024 ini, saya minta klarifikasinya Anda di sini Gus. Apakah Anda mau untuk tetap di oposisi atau enggak malah kayak partai sebelah gabung dengan koalisi pemerintahan? Silakan. Soalnya kan nggak banyak partai yang tahan akan di oposisi, padahal oposisi juga kan terhormat seperti itu. Ya, ini ada dua jawaban. Yang pertama, demokrasi yang sehat itu memberi ruang dan kesempatan oposisi untuk tumbuh. Di berbagai negara, terutama kalau sudah matang, itu selalu pilihannya oposisi atau berkuasa, ruling party atau opposition party. Nah, ketika Indonesia menuju demokrasi yang semakin matang, karena memang oposisi itu dibutuhkan untuk menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu kalau kalah, saya tentu siap untuk menjadi oposisi dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga keseimbangan dan kontrol terhadap pemerintah. Yang kedua, untuk negara demokrasi seperti Indonesia, menjadi oposisi bukan pilihan yang tidak baik. Oposisi sama mulianya dengan penguasa untuk menjadi kontrol dari pembangunan nasional. Oke, baik. Dalam sejarahnya PKB ini kan selalu menang ya, 20 tahun dari mulai zaman, koreksi saya kalau saya salah, dari zaman SBY dulu sampai yang terakhir kali Jokowi itu kan Gus Muhaimin selalu berada di kubu pemerintahan. Pesan saya, jangan takut untuk berada di posisi Gus, di oposisi, karena oposisi itu mulia. Saya nggak mau kita sudah berdarah-darah di sini untuk dukung Anies dan Muhaimin, kita nggak mau jatuh ke lubang yang sama seperti tahun 2019 yang lalu. Saya harap jikalau Gus Muhaimin kalah, Gus Muhaimin tetap di oposisi seperti itu. Ya, terima kasih masukannya, dan seperti yang saya sampaikan, oposisi adalah pilihan yang mulia juga untuk kontrol pembangunan, dan tentu PKB 2024 itu sama dengan pemilu 10 tahun terakhir sama Pak SBY, Pak Jokowi menang. Insya Allah pemilu yang kelima ini menang lagi buat PKB. Amin, amin. Cukup Mas? Cukup. Siap. Terima kasih Mas. Jadi pertanyaannya oposisi atau enggak, tapi jawabannya buat apa oposisi? Karena menang Gus ya. Oke, terima kasih Mas. Ini katanya Baladewa dukung Amin katanya. Oke, Mas Hilman, yang terakhir Mas sebelum menutup. Oke, sekarang yang terakhir kita pilih yang cantik-cantik dulu. Sekarang tadi yang udah ganteng-ganteng soalnya. Oke, kita siap-siap yang cantik-cantik. Satu yang ketiga, angkat tangan ya. 1, 1, 1. Ah, ibu-ibu sekarang di belakang. Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ika. Saya mewakili emak-emak Ibu Ika. Ibu Ika. Ya. Saya mewakili emak-emak yang di kampung saya sendiri.
mak-mak menginginkan satu, perubahan untuk bahan pokok tetap kembali seperti semula, seperti 5 tahun yang lalu. Nah, terus yang kedua, katanya ada dana yang tambahan dari 5M tadi. Apakah RT RW itu bisa ikut baur ke situ juga, jadi mengetahui keluar masuknya. Terus yang ketiga, ini soal agraria. Tahun-tahun kemarin alhamdulillah ada prona, tapi kenapa dengan adanya prona banyak perselisihan antara saudara, tetangga? Soalnya apa? Munculnya sertifikat itu romoro jadi tanpa ada persetujuan lainnya. Apakah Bapak Anies, Bapak Muhaimin bisa mencari jalan keluarnya soal itu? Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Yang pertama Bu Ika menyampaikan kenapa harga bahan pokok ini naik terus. Beliau ingin harga pokok ini seperti 5 tahun yang lalu, lebih murah. Begini, jadi insya Allah kalau Amin menang, tiga tahapan untuk menghadapi harga-harga naik itu. Satu, untuk menurunkan harga butuh yang namanya tersedia stok yang banyak. Sehingga kalau stoknya mengecil, biasanya harga akan meningkat. Karena itu petani harus banyak produksinya, pemerintah memfasilitasi pupuk, memfasilitasi bibit dan irigasi sumber air yang memadai. Insya Allah dengan demikian maka produksinya semakin tinggi. Yang kedua, itu harga naik itu karena ada 3 mafia pangan ini yang mengambil harga menjadi lebih tinggi. Yang kedua, ini apa namanya, proses logistik pengangkutan barangnya itu menjadi naik, mahal, jalan rusak, kemudian angkutannya mahal gitu, itu harus diatasi. Yang ketiga, bagaimana caranya agar konsumen ini untuk sampai kepada barang yang dibeli tidak melalui banyak tangan, karena itu harus ada penyangga harga. Bulog akan menjadi penyangga harga sehingga konsumen tidak terlampau berbelit-belit untuk mendapatkan barangnya. Intinya Amin menang, bahan kebutuhan pokok insya Allah stabil dan lebih murah daripada sebelum-sebelumnya. Amin. Yang kedua, memang 5M desa itu harus melibatkan RT RW, wajib. Karena ini pentingnya anak-anak muda jadi kepala desa itu. Kepala desa harus berdemokrasi, melibatkan semua RT RW, musyawarah menentukan penggunaan 5 miliar itu secara demokratis dalam musyawarah agar semua bisa menikmati pembangunan yang disediakan dari angka dana desa itu. Tentu ini butuh yang namanya musyawarah atau perencanaan bersama para pemangku kepentingan, bisa RT RW, ulama setempat, tokoh pimpinan muda, kemudian lembaga-lembaga yang ada di situ yang bisa dilibatkan dalam penyusunan. Masalah agraria tadi? Oh iya, agraria yang ketiga. Yang ketiga agraria, inilah yang disebut sebagai bagian dari problem kolusi. Biasanya ada terjadi kolusi yang kemudian memungkinkan pihak-pihak yang berhak menerima tidak dilibatkan. Karena itu Amin menang, kita berantas bentuk-bentuk kolusi yang merugikan orang lain. Kita hentikan semua bentuk cara-cara yang tidak melibatkan yang berhak. Karena itu terima kasih masukannya, nanti kita cek bagaimana agar program Prona itu benar-benar sesuai dengan harapan dan justru tidak memecah belah keluarga. Tapi ada lagi satu. Akan. Ini tanah itu ya dari si A misalnya ya. Ada yang beli, dia tidak berani karena di buku besar katanya, saya kan juga tidak ngerti buku besar itu apa, namanya si P. Jadi si ini tidak berani beli, tapi kenapa? Karena dibeli oleh pejabat, itu muncul sertifikat gitu. Apakah itu sehat? Ya aku sendiri tidak bisa kan bikin sertifikat gitu. Inilah yang disebut kolusi dalam pelaksanaan pemerintah.
Tes. Sehingga kita tidak akan membiarkan, itu namanya kolusi Bu, bahwa akhirnya justru orang kuat yang bisa melaksanakan itu, orang yang lemah ditinggal. Insya Allah, amin, menang, kita berantas semua kolusi itu. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Ika. Bu Ika, doanya bagus. Semoga benar-benar ada perubahan. Berarti ini korban dari ketidakadilan. Terima kasih Bu Ika. Ya, kawan-kawan, tadi sudah ada berbagai aspirasi, berbagai pertanyaan, berbagai selepetan-selepetan buat Gus Imin. Kita udah semakin sore, tapi sebelum kita tutup, Gus Imin mungkin ada yang mau disampaikan dulu nggak nih buat masyarakat Probolinggo yang sudah panas-panas hadir. Alhamdulillah, terima kasih semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh muda yang luar biasa. Kehadiran kalian semua bukan hanya untuk Amin, bukan hanya untuk kita berbagi informasi, bukan hanya untuk berdiskusi dan mencari solusi, tetapi kehadiran Anda semua adalah insya Allah bermanfaat untuk Indonesia yang berubah dan menjadi lebih baik. Insya Allah capek-capek kita, panas-panas kita hari ini kumpul di sini, bagian dari ikhtiar kita untuk meyakinkan masyarakat Probolinggo agar 270 juta Indonesia berubah untuk menjadi lebih makmur dan sejahtera. Saya bangga bertemu Anda semua, saya bangga ketemu orang-orang kritis dan cerdas. Insya Allah masukan-masukannya akan kita wujudkan di pemerintahan yang akan datang. Mohon dukungannya, mohon kerja kerasnya, dan tepuk tangan untuk semua yang hadir. Oke, terima kasih Gus Imin, terima kasih masyarakat Probolinggo. Kalau Gus Imin berangkat nggak langsung berangkat Gus ya, tapi kita ada kata-kata hari ini. Jadi teman-teman boleh semuanya berdiri, kita merapat ke sini. Ayo semua berdiri bareng-bareng. Kita kata-kata hari ini, nanti menghadap ke sana Gus. Menghadap ke sana. Jadi teman-teman boleh pada kesini dulu. Boleh? Oke teman-teman. Ya. Boleh ke belakang dulu aja. Ayo silakan. Kalau belakang. Majuan aja Gus ya. Yes, oke. Kameranya mana? Situ ya? Iya, ini banyak. Rapat. Boleh agak ke bawah juga Mas Pasang di depan. Mas. Oke, nanti komandonya kawan-kawan ini kalau saya bilang 1, 1, 1, semuanya bilang kata-kata hari ini Gus. Udah siap belum? Siap. Saya coba dulu ya. Enggak, saya coba dulu nih. 1, 1, 1. Kata-kata hari ini Gus, gitu ya. Oke, 1, 1, 1. Oke. Perubahan itu kumpulan orang-orang pro lingkungan hidup, pro masyarakat adat, pro rakyat kecil. Insya Allah termasuk Probolinggo. Terima kasih Probolinggo, sampai ketemu di Selepet Imin selanjutnya.